Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna liyahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada pertanyaan, apa yang paling berharga di dalam hidup dan kehidupan ini? Tentu yang pertama adalah iman dan Islam. Sebagai muslim itu meyakini. Kemudian baru mungkin keluarga, harta, dan yang lainnya. Akan tetapi yang paling harus kita perhatikan adalah yang paling berharga dalam kehidupan adalah kepercayaan atau amanah. Karena apa? Sekali orang dipercaya, maka apapun yang dia lakukan, orang akan tentu akan mempercayainya. Dan sebaliknya, kalau sekali kita tidak dipercaya, maka apapun kebenaran yang kita sampaikan, tentu orang tidak mau mempercayainya. Itu pula juga yang dilakukan ataupun gelar yang diberikan oleh kaum Quraisy kepada Nabi kita adalah Al-Amin, yaitu orang yang paling dipercaya. Banyak kisah dalam sirah itu disebutkan bahwa orang-orang Quraisy bepergian kemanapun dia pergi, yang artinya yang jauh, keluar kota misalnya, itu selalu menitipkan barang yang paling berharga, barang-barang berharga kepada Nabi. Dan terbukti setelah pulang barang itu tidak berkurang, bahkan dijaga dengan baik. Kemudian bukti lain, di saat pemugaran Ka'bah, yaitu para kabilah berselisih paham, bertikai, ya, sehingga disebutkan dalam surah itu hampir 4-5 hari mereka bertikai, siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad. Ini kisah yang terkenal. Masing-masing mereka ingin meletakkan Hajar Aswad. Kemudian di antara mereka ada yang mempunyai usul bahwa kita angkat, kita tunjuk di antara kita orang yang paling dipercaya. Kemudian dipilih oleh Nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang kala itu belum memulai dakwahnya atau belum diangkat sebagai Rasul. Sehingga kita kenal bahwa beliau melakukan dengan sangat adil, yaitu membentangkan sebuah kain, kemudian meletakkan Hajar Aswad di tengahnya, dan masing-masing kabilah memegang ujung kain itu dan diletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Ini kemudian persoalan selesai. Kemudian bukti yang terakhir, yaitu di antara bukti bahwa beliau merupakan yang paling dipercaya atau digelari Al-Amin, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW mengumpulkan orang-orang Quraisy, ya, di dalam satu riwayat di dekat Ka'bah, tapi ada juga yang berpendapat di suatu bukit. Dan ini juga yang menjadi asbabul nuzul atau latar belakang turunnya ayat atau surat Al-Ahab, yaitu surat Al-Ahab, surat yang ke-111 berjumlah 5 ayat. Ketika itu Nabi kita berkata kepada orang-orang Quraisy, "Wahai kaum Quraisy, bagaimana menurut kalian jika aku kabarkan bahwa ada sekelompok pasukan berkuda yang akan menyerang kalian? Apakah kalian percaya kepadaku?" Mereka berkata, "Kami percaya." Kenapa? Karena engkau wahai Muhammad tidak kami dapati sebagai seorang yang pendusta. Kami mengenalmu sebagai orang yang tidak pernah berbohong. Baik, kemudian Rasulullah berkata kembali, "Kalau begitu ikutilah aku. Sesungguhnya aku adalah pembawa kabar gembira untuk melepaskan kalian dari siksa yang pedih." Artinya, tinggalkanlah sesembahan-sembahan kalian, masuklah ke dalam Islam, niscaya engkau akan selamat. Ya, disinilah hadirin sekalian baru ada pertentangan, baru ada instruksi dari siapa? Yaitu penentang Nabi Muhammad dari keluarganya sendiri, yaitu Abu Lahab. Abu Lahab berkata dengan perkataan yang mengumpat, kemudian nanti akan dibalas oleh Allah dengan ayat pertama dan kedua dari surat Al-Ahab. Apa katanya? "Tabbalaka ya Muhammad, celakalah engkau Muhammad. Apakah hanya dengan ini engkau kumpulkan kami di sini?
tabbalaka, maka celakalah engkau Muhammad. Kemudian dijawab oleh Allah dengan turun surat Al-Lahab, yaitu tabbat yada abil lahabi wa tab. Bukan Muhammad yang celaka, akan tapi binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan dia benar-benar binasa. Ma agna anhu malahu wa ma kasab, dan tidak berguna hartanya dan juga apa yang dia usahakan. Binasalah kedua tangan Abu Lahab. Menggunakan kata tangan ini sebagai simbol bahwa dalam satu riwayat disebutkan bahwa Abu Lahab menunjuk-nunjuk Nabi dengan penuh kemarahan, sehingga menggunakan tangannya. Maka di ayat ini menggunakan kata kedua tangan. Kedua, arti lain adalah ini simbol dari kemarahan seorang ataupun mewakili dari seluruh badannya, bahwa Abu Lahab ini memang penentang utama di dalam dakwah beliau. Arti tabat yaitu binasa atau hancur atau putus. Kemudian tabat yang kedua adalah penetapan terjadinya doa. Yang pertama adalah binasalah, ini vonis dari Allah. Kemudian yang kedua adalah wattab, ini benar-benar terjadi, sehingga apa yang difirmankan Allah memang akan terjadi kepada Abu Lahab, yaitu kebinasaan. Terjadinya vonis tersebut. Surah ini turun untuk menolak serangan terbuka yang dilakukan oleh Abu Lahab dan istrinya. Istrinya itu namanya adalah Ummu Jamil, yaitu suatu gelar. Kemudian Abu Lahab namanya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Ini adalah paman Nabi sendiri. Jemaah sekalian, memang di dalam dakwah itu pertentangan yang paling berat adalah dari keluarga sendiri, dan ini dialami oleh Nabi. Paman beliau sendiri yang menentang dakwah tauhid beliau. Abu Lahab itu digelar Abu Lahab karena wajahnya ada yang mengatakan cerah, tapi ada yang mengatakan wajahnya itu padam ataupun mukanya itu merah padam atau menyala-nyala, sehingga penuh kemarahan. Kemanapun Nabi pergi, dia selalu mengganggu beliau. Di mana Nabi ada, di situ Abu Lahab itu selalu membawa kemarahannya. Dan istrinya Ummu Jamil termasuk orang atau wanita yang paling keras di dalam memusuhi Nabi SAW dan dakwah beliau. Abu Lahab ini adalah gelar, hadirin sekalian, yaitu namanya ada Abdul Uzza, karena Uzza adalah salah satu nama berhala yang disembah oleh kaum musyrikin. Ini bisa dilihat di dalam surat An-Najm yang kita pelajari tiap malam Selasa, malam Rabu ya, yaitu An-Najm ada di ayat 19 sampai 20, itu tentang Uzza. Ini juga menyangkut Abu Lahab. Kemudian kenapa digelari Abu Lahab? Di dalam banyak literasi bahwa para ulama memukakan semacam kaidah apabila gelar disampaikan, disebut di dalam Al-Quran, itu nanti akan terus-menerus berulang. Seperti Fir'aun. Fir'aun itu hanyalah gelar, simbol dari sebuah kesewenang-wenangan di dalam kekuasaan. Sehingga kalau Al-Quran menyebut gelar, maka nanti akan terus ada orang seperti Fir'aun, tentu dengan berbeda zaman dan berbeda keadaan dan berbeda masyarakat. Akan tapi intinya perbuatan seperti Fir'aun akan terus terjadi. Juga termasuk Abu Lahab ini merupakan juga gelar, sehingga nanti juga akan Abu Lahab yang baru yang akan menentang dakwah Islam yang dibawa oleh para penerus para nabi, yaitu para ulama. Sehingga tidak akan pernah putus orang yang menentang dakwah Islam ini. Begitu juga dengan penentangan Abu Lahab, akan terus ada Abu Lahab yang baru yang akan menentang dakwah Nabi Muhammad SAW yang diteruskan oleh para ulama sekarang. Tentu ini merupakan yaitu cobaan kaum muslimin untuk mengetes bagaimana kekuatan kita di dalam memegang agama yang hak ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah dua ayat dari surat Al-Lahab, yaitu tentang vonis Allah, kecelakaan yang nanti akan dialami oleh Abu Lahab dan juga istrinya. Insya Allah
ayat yang selanjutnya akan kami sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Demikianlah yang bisa kami sampaikan dari awal mukadimah dari tadabbur dari surat Al-Ahzab, surat yang ke-111 dalam juz sama dan berjumlah 5 ayat termasuk surat-surat Makkiyah. Demikianlah yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.